Bagi kebanyakan perempuan Rusia, konsep feminisme modern adalah sesuatu yang asing dan bahkan antagonis. Alih-alih hak dan gaji yang setara, feminisme ala barat kini berubah menjadi saya bisa lakukan segala-galanya sendiri. Serta agresi terhadap laki-laki dan bahkan lebih buruk terhadap perempuan yang merasa atau berpikir berbeda. Feminisme semacam ini dianggap sesuatu yang beracun di Rusia. Dulu, perempuan di Amerika mengalami masa-masa sulit. Mereka harus memperjuangkan hak-hak mereka untuk bekerja. Di Amerika dan banyak negara Eropa, perempuan baru meninggalkan dapur dan masuk ke dunia kerja baru-baru ini, yaitu sekitar 50 tahun lalu ketika mereka harus menjadi lebih agresif. Di Rusia, perempuan enggak bisa memahami gagasan bahwa mereka seharusnya mengkompromikan sisi feminim demi mengklaim posisi keberadaan mereka. Di Uni Soviet semua orang harus bekerja. Kalau enggak, kita pasti akan dianggap parasit. Konstitusi Soviet menyatakan bahwa bekerja adalah kewajiban dan tugas yang terhormat bagi tiap warga negara. Namun, apakah itu berarti kaum perempuan tidak mengalami masa sulit? Perempuan Uni Soviet pergi ke pabrik dan laboratorium penelitian setiap hari karena nggak ada pekerjaan online yang bisa dilakukan dari rumah. Namun faktanya bahwa kaum perempuan punya pekerjaan enggak berarti masyarakat melupakan peran gender tradisional. Setelah bekerja, mereka masih harus memasak makan malam, membersihkan rumah, mengurus anak, dan lainnya. Perempuan Soviet enggak punya mesin cuci atau penyedot debu. Jadi mereka benar-benar kelelahan dan stres, di mana para suami pada malam hari tiap keluarga berbeda-beda. Tapi kebanyakan laki-laki bersantai di sofa, dengan majalah olahraga di satu tangan dan bir di tangan yang satunya. Meski banyak masalah dengan kekerasan dalam rumah tangga dan seksisme di Rusia modern, seorang perempuan kini akhirnya bisa menjadi apapun yang ia mau. Mereka mungkin punya lebih banyak pilihan dari sebelumnya. Mereka bisa menjadi ibu rumah tangga, ilmuwan, bankir, seorang ibu, atau membuat perusahaan sendiri. Kalau mau mereka juga boleh terlihat cantik dan mencari laki-laki untuk mendukung kebutuhannya sekalipun itu nggak selalu menjadi jalur karir yang stabil. Sejak runtuhnya Uni Soviet, perempuan Rusia lebih menunjukkan sisi feminim mereka. Kadang mereka melakukannya secara berlebihan dengan rok pendek dan hak tinggi, tapi jelas lebih baik daripada palu dan arit. Di Rusia, menurut UNESCO 41% orang yang bekerja di riset ilmiah adalah perempuan. Ini angka yang lebih tinggi dibandingkan dimanapun di dunia. Semua tentang pola pikir perempuan enggak melihat glass ceiling. Kiasan yang pertama dicetuskan kaum feminis yang merujuk pada pembatas dalam karir wanita yang berprestasi tinggi yang dihadapi warga Amerika pada saat mereka memilih jurusan di masa depan. Kita mungkin kerap berpikir bahwa Amerika adalah negara yang paling berorientasi terhadap perempuan di dunia. Lagi pula, pembicaranya mengenai kesetaraan hak berasal dari sini. Namun seringkali partisipasi perempuan dalam acara-acara teknologi misalnya sangatlah kecil. Perbandingannya bisa 1 dari 5 perempuan di ruangan dengan hampir 100 orang laki-laki. Ketika kita berbicara dengan mereka, beberapa profesional perempuan itu mereka benar-benar pejuang yang ulung dan gak mudah untuk bergelut di bidang teknologi. Apalagi perempuan lulusan jurusan sains, teknologi, teknik, dan matematika hanya 35%. Para pendiri startup teknologi meraup pendanaan yang lebih rendah, sekitar 15% dari seluruh pendanaan tahap awal. Kebanyakan perempuan di Amerika melakukan banyak hal untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Mereka mungkin tahu lebih banyak mengenai solidaritas daripada perempuan lain di dunia. Ada banyak acara makan malam hanya untuk perempuan dan program pendidikan dan akselerasi berorientasi perempuan di Amerika. Namun institusi artifisial ini mengeksklusifkan kaum laki-laki yang seharusnya menjadi partisipan utama dalam debat kebebasan perempuan. Jelas, laki-lakilah yang harusnya belajar untuk menghadapi bos, kolega, bawahan perempuan, terlebih anak-anak perempuan mereka. Laki-laki di seluruh dunia harus menerima perempuan sebagai pemimpin di bidang teknologi, keuangan, dan industri lain. Tak hanya di atas kertas, tapi dalam hati dan pikiran.
Di sisi lain, di Rusia, berkembang stereotip tertentu terhadap perempuan. Beberapa orang kerap melabeli sifat perempuan dengan istilah gampang atau sulit. Label-label semacam itu sebetulnya lebih mengungkapkan kepribadian orang itu sendiri daripada perempuan yang dimaksud. Namun, begitulah nasib perempuan Rusia walau mandiri, mereka seringkali dianggap memancing secara seksual. Sejak Rusia bertabrakan dengan dunia barat hampir 30 tahun lalu atau ketika Uni Soviet runtuh, pertukaran lintas budaya antara keduanya meledak begitu cepat sehingga meninggalkan konsekuensi yang diwariskan hingga kini. Salah satu konsekuensi yang paling bertahan lama adalah pengasosiasian perempuan Rusia dengan sesuatu yang mudah didapat, murahan, atau kurang bermartabat. Sebuah pencarian sederhana di Google mengekspos puluhan blog perjalanan yang didedikasikan untuk menilai seberapa gampang kaum perempuan di negara-negara tertentu. Sebagaimana yang mungkin Anda duga, perempuan Rusia berada dalam posisi teratas. Lalu, ada pula fenomena pengantin pesanan atau mail order brides ala Eropa Timur, yaitu para perempuan yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di luar negara-negara ex-Soviet melalui jasa pengaturan perkawinan. Coba tanyakan pada Google apakah perempuan Rusia mudah, maka mesin pencarian itu akan memberikan hasil yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang sama terjadi ketika kita membaca sebuah artikel mengenai topik ini di internet. Panel di sebelah kanan akan menyuguhi kita iklan-iklan Google dalam bahasa Rusia. Kayak temukan perempuan yang mencari bantuan finansial. Perempuan di foto itu berbusana rapi, make up dan rambutnya bagus, badannya seksi, dan mantel Burberry yang ia kenakan tampak mahal. Jelas ini bisa jadi hanya iklan dengan konten menyasar pengguna yang dipicu pencarian Google. Namun hal serupa ternyata nggak terjadi pada negara lain yang kita cari. Bagaimana dengan pornografi? Rusia adalah salah satu kekuatan pornografi online yang paling dominan. Bukan dari jumlah trafik yang dihasilkan, melainkan dari banyaknya aktor berakar Soviet. Fenomena ini seolah-olah membuat mereka terlihat berasal dari tempat yang memandang seks sebagai sesuatu yang sepenuhnya terpisah dari martabat perempuan. Sementara masyarakat Rusia pada umumnya masih menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu. Sementara itu, penggunaan perangkap madu atau metode investigasi dengan menggunakan romantisme atau hasrat seksual untuk menjebak target oleh KGB di masa lalu enggak membuat industri perfilman Hollywood hilang akal. Budaya Rusia yang dianggap memperlakukan perempuan sebagai objek seks di dalam dan di luar pekerjaan didokumentasikan dengan jitu dalam film Red Sparrow. Dalam film itu, KGB memeras seorang balerina bernama Dominika Egorova yang diperankan oleh Jennifer Lawrence supaya tidur dengan para target yang nyaris enggak mampu menahan keinginan mereka memperkosa si gadis malang. Namun, stereotip negatif ini enggak muncul begitu aja tanpa dasar. Pada pertengahan 2018 lalu, Piala Dunia di Rusia kerap menghiasi halaman-halaman depan surat kabar di seluruh dunia. Sebagian besar media memang memberitakan pesta sepak bola tersebut. Tetapi ada pula yang jahil dan berpikir bahwa mempermalukan perempuan yang bercinta dengan supporter asing bisa menjadi berita yang lucu. Sementara itu, seperti yang dikatakan Anna Nemtsova di Daily Beast, ada revolusi seksual yang berkecamuk di Rusia yang membuat pria-pria macho di negara itu merasa terancam dan marah. Nemtsova nggak salah. Pria-pria pecundang yang tertekan akibat penghasilan yang di bawah rata-rata dengan bantuan tambahan nilai-nilai kebermanfaatan memiliki satu trik supaya tetap merasa relevan. Memandang rendah perempuan yang dinilai murahan dan membela tradisionalitas. Namun, nilai-nilai apa itu sebenarnya? Dibanding pria Amerika yang diibaratkan koboi tradisional, pria Rusia nggak lebih dari sekedar pemenuh kebutuhan. Ketika gambaran tradisional tentang kondependensi itu runtuh di bawah beban ekonomi berbasis pasar yang baru, perempuan Rusia mulai melihat keluar alias siapapun akan melakukan hal serupa. Proses ini pun gak muncul tiba-tiba kemarin sore. Namun itu membuat keterbukaan seksual yang baru yang mereka temukan tanpa lebih tak bermartabat daripada kenyataannya. Disitulah letak akar masalahnya.
Bahkan ketika Rusia kini membuka pintu sehingga siapapun bisa datang dan pergi sesuka hati, kebanyakan pria Rusia tampaknya masih percaya bahwa pesona alamiah mereka lah yang membuat perempuan enggak melirik pria asing. Ketika kesulitan ekonomi memaksa semua orang untuk giat bekerja, kaum perempuan pelan-pelan berhenti mengandalkan pria untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika seorang gadis Rusia berusia 19 tahun yang gak pernah berlibur ke luar negeri mulai menggoda pria asing, dia seringkali terjebak dalam situasi yang serba salah. Beberapa orang Rusia yang terbelakang akan dengan lantang mengatakan bahwa ia telah menyerah dengan pria lokal. Sementara si orang asing bisa pulang dengan cerita berhasil menggait cewek Rusia. Akhirnya persepsi bahwa perempuan Rusia akan dengan mudah tidur bersama orang asing mengakar kuat dan berkembang di luar kendali. Pada kenyataannya, baik pria macho Rusia dan orang asing yang berkunjung sama sekali nggak melihat si perempuan selain sebagai perempuan itu sendiri. Bagi pria Rusia, dia hanya seorang perempuan, sedangkan bagi orang-orang asing, dia hanya orang Rusia. Dan karena itu ia gampangan dan mencari cara supaya keluar sebagai warga Eropa Timur yang secara ekonomi lebih rendah. Inilah citra yang tertanam kuat di kepala kita melalui film-film seperti Red Sparrow yang disebutkan di atas. Sebelum Vladimir Putin naik panggung, perekonomian Rusia pasca Soviet berantakan. Hubungan ekonomi dan peran gender yang menyertainya merembes ke seluruh kehidupan masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki di Rusia sebagian besar masih merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial dan ekonomi. Bukan karena perempuan enggak mandiri, melainkan karena sifat alami kondependen yang binar dalam hubungan antar gender. Meski begitu, perempuan di Rusia enggak terlalu terbebani oleh banyaknya adat istiadat budaya seperti di Barat, sehingga membuat mereka lebih bebas mengekspresikan seksualitas mereka. Hal ini pun menciptakan kebingungan dan mungkin memaksakan anggapan bahwa mereka nggak melindungi tubuh dan martabat mereka seperti halnya perempuan di Barat. Well, sebetulnya perempuan Rusia tahu apa yang mereka inginkan dan harus lakukan. Ini semua tentang persepsi. Memakai lipstik di ruang dewan yang dinominasi pria di negara yang secara militan feminis seringkali membuat publik meratapi apa yang seharusnya dilalui seorang perempuan supaya didengar atau diperhatikan. Rusia di sisi lain gak punya masalah itu. Itulah perbedaan utama Rusia dengan kaum progresif Amerika. Rusia menerima kenyataan tertentu tanpa melabel mereka dengan nama-nama tertentu. Amerika pada dasarnya melakukan hal yang sama, secara diam-diam tetapi kemudian dengan keras menolak keadaan. Tentu kita ingat dengan sejumlah foto telanjang selebritas-selebritas Hollywood yang bocor secara online beberapa tahun lalu. Ingatkah bagaimana beberapa selebritas itu kemudian memilih untuk mengambil kendali dan mempublikasikan foto-foto mereka sendiri? Mengapa Jennifer Lawrence misalnya layak berbicara tentang kontrol, sedangkan perempuan Rusia enggak? Sebelum dia merilis foto bermartabat lainnya, Amerika harus terlebih dahulu membaca esai mengenai bagaimana menanggalkan pakaian tak ada hubungannya dengan terlihat menarik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrol. Benar kan? Jadi perempuan Rusia pun enggak kalah berjuang dari teman-temannya di Barat. Tetapi dengan cara mereka sendiri, mereka enggak hanya belajar untuk melepaskan diri dari sistem kondependensi yang patriarki. Tetapi mereka juga berhasil melakukan tanpa menumbuhkan bulu ketiak atau secara militan menulis blog-blog feminis yang menyebutkan pujian laki-laki sebagai bentuk penghinaan. Misalnya, dewasa ini Rusia bahkan memiliki lebih banyak perempuan di posisi manajerial pemerintahan daripada kebanyakan negara Barat. Ingat, objektivitasasi seksual di Rusia nggak selalu berarti dosa. Gampang adalah kata yang kita gunakan ketika berbicara tentang mangsa untuk mendapatkan keunggulan intelektual. Dalam masyarakat di mana perempuan sendiri yang menjadi predator gampang ada di mata yang melihatnya. Kini, perempuan Rusia telah belajar memanipulasi realitas yang didominasi pria dengan cara yang menarik tanpa kerangka politik. Sikap perempuan Rusia terhadap feminisme Barat berbeda dan itu membuat sejumlah perkembangan positif dan negatif.
Salah satu faktor yang jelas adalah penolakan untuk mengkorelasikan seks dengan martabat atau harga diri sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Kenapa harus bercinta kalau itu berarti bahwa kita secara simbolis menyerahkan sesuatu kepada si agresor? Orang Rusia modern gak memandang seksualitas sebagai sesuatu yang merendahkan citra dirinya sebagai perempuan seutuhnya. Ketika kualitas laki-laki sebagai pencari nafkah gagal terpenuhi pada era ekonomi pasca Soviet yang baru, perempuan Rusia dibiarkan duduk di bar atau berselancar di dunia maya, menunggu seorang pangeran karena mereka telah diajarkan sejak kecil bahwa pernikahan adalah ikatan yang sebenarnya. Sesuatu yang menjamin bahwa seorang perempuan gak harus menjadi pemangsa seksual demi menemukan kebahagiaan, realitas itu kini hilang, baik di Barat maupun di Rusia. Menurut martabat perempuan versi Barat, perempuan bisa dan harus menikmati hidup semaksimal mungkin. Dengan bertindak seperti laki-laki, kita nggak akan menemukan acara Netflix atau HBO tanpa adegan beberapa kali per episode yang menunjukkan seorang tokoh perempuan dibuat untuk berperilaku sebagai seorang pria yang sedang bermain, mencari kepuasan seks, mencintai kekerasan, orang yang memecahkan masalah, semata-mata dengan tujuan memutarbalikkan naskah. Sementara tokoh sampingan pria ditampilkan menunjukkan rasa takut, tidak aman, keterampilan memecahkan masalah yang buruk, kekuatan fisik di bawah rata-rata, dan keinginan untuk terus-terusan meminta nasihat yang lebih baik dari sebelum memutuskan sesuatu. Intinya, perempuan Rusia nggak pernah merasa bahwa mereka kurang berkuasa atas pria dan menyebut mereka gampang betul-betul bentuk kultur sentris. Dan banyak dari mereka setuju dengan itu. Saya Alisa Natali untuk Vigosti Asumsi.